Salam, kehidupan di dalam rencana Tuhan itu pasti. Pada kesempatan ini saudara-saudara adalah merupakan satu sukacita bila mana kita umat-umat Tuhan meluangkan waktu kita untuk kita dapat mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yang berjudul Membangun Kedisiplinan Rohani. Apakah saudara-saudara kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat-umat Tuhan, kita perlunya disiplin di dalam hubungan kita dengan Tuhan? Tentu saja kita perlu disiplin saudara-saudara supaya iman kita semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup, yang bertumbuh, dan cara untuk bertumbuh adalah disiplin. Perlunya kita disiplin sehingga kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Di sini saudara-saudara perlunya kita sebagai umat-umat Tuhan, perlunya kita melatih diri kita, perlunya kita menguasai diri kita, sehingga ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka kita sendiri tidak ditolak karena kita sudah menjadi teladan di dalam Injil tersebut. Apa pengertian disiplin? Pengertian disiplin dalam Perjanjian Lama, yang kata yang dipakai untuk menerangkan disiplin adalah yasar. Kata ini memiliki arti menghajar. Mazmur 94 ayat 10, kita dididik. Amsal 22 ayat 6, kita diajar atau kita mengajar. Ulangan 4 ayat 36, dan menghukum untuk kebaikan. Imamat 26 ayat 18 dan ayat 28. Jadi jelas perlunya kita memiliki kedisiplinan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Pengertian disiplin di dalam Perjanjian Baru, apa yang dikatakan di sana? Kata yang digunakan di sana adalah paideu, dan kata benda paideu memiliki arti kita dididik, dan seperti Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, tetapi ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara-saudara, perlunya perkataan kita dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita dididik di tempat yang berbeda, tetapi perlunya perbuatan kita, tindakan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kisah 7 ayat 22. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar atau disiplin oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 7. Kata paideu juga digunakan dalam konteks disiplin. Pengertian disiplin adalah latihan yang harus kita lakukan setiap saat. Richard Foster menyatakan bahwa disiplin rohani adalah kegiatan sendiri maupun bersama yang kita lakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Ia dapat bekerja di dalam diri kita. Jadi ketika kita menempatkan disiplin itu sebagai gaya hidup kita, maka Tuhan akan selalu bekerja di dalam diri kita. Kedisiplinan rohani harus kita dibangun dan dilatih secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Jadi kita perlu melatih diri kita supaya itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kedisiplinan yang pertama yang perlu kita pelajari di sini adalah kedisiplinan dalam hal kita berdoa. Secara teratur, kita berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Seperti Yesus
dia berdoa di pagi hari, Markus 1 ayat 35. Seperti Daniel, dia berdoa 3 kali dalam sehari, Daniel 6 ayat 11. Dan bagi Henokh, doa merupakan nafas kehidupan. Di dalam buku para nabi dan Bapa halaman 85. Yang kedua adalah kedisiplinan rohani, yaitu disiplin membaca Alkitab. Yaitu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki program Follow the Bible. Kita membaca firman Tuhan. Secara teratur kita membaca, menggali, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Alkitab itu akan menjadi kegemaran bagi saudara dan saya. Mazmur 1 ayat 1-3. Firman itu akan memperkatakan, ya, kita akan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Dan firman Tuhan itu sebagai cermin kehidupan kita, saudara dan saya. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu akan menyehatkan jasmani dan jiwa kita. Mazmur 19 ayat 8. Selidikilah Alkitab setiap hari, saudara-saudara. Tidak ada yang tahan berdiri selama pertarungan sengit yang terakhir, kecuali mereka yang sudah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab. Jadi benar, saudara-saudara, pada saat terakhir, maka orang-orang yang akan berdiri dan akan bertahan adalah orang-orang yang selalu mempelajari kebenaran Alkitab. Yang ketiga adalah disiplin dalam memberi. Ulangan 16 ayat 16b sampai ayat 17. Secara teratur, kita memberikan yang terbaik dari segala yang telah diberikan oleh Tuhan. Memberi karena mengasihi. Kita memberi yang terbaik. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Jadi kita harus memberi seperti seorang janda yang memberi dari kekurangannya, saudara-saudara. Ya, kita memberi tidak boleh pamer. Matius 6 ayat 1 sampai ayat 4. Kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi saudara-saudara, mari kita memberi. Ya, memberi dengan sukacita, memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan berkati. Marilah kita berikan kepada orang lain. Janganlah ada anggota yang merasa bebas untuk menahan perpuluhan mereka dan menggunakannya menurut pendapat mereka sendiri. Mereka tidak boleh memakai uang itu dalam keadaan darurat apapun. Nasihat penata layanan halaman 62. Jadi saudara-saudara, perpuluhan adalah milik Tuhan yang kita harus kembalikan. Dan kita tidak boleh menggunakan perpuluhan dalam hal atau keadaan darurat apapun, karena itu sudah menjadi milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Kedisiplinan yang keempat adalah disiplin melayani. Matius 20 ayat 26. Secara teratur dan antusias dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi saudara dan saya. Bukan hanya seorang pendeta yang melayani, tetapi kita sebagai pengikut Kristus, mari kita melayani. Kita melayani. Melayani bukan sebuah beban, tetapi melayani adalah sebuah kehormatan. Melayani untuk mengembangkan talenta saudara. Ketika kita memiliki talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, marilah kita gunakan talenta itu untuk kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 27. Jemaat adalah agen yang ditugaskan Allah untuk keselamatan manusia.
itu didirikan untuk pelayanan dan misinya adalah membawa Injil kepada dunia. Ellen G. White, halaman 99. Kehidupan rohani jemaat dapat dipelihara hidup-hidup adalah ketika anggota-anggota melakukan usaha pribadi dalam memenangkan jiwa kepada Kristus. Mereka yang memperhatikan jiwa-jiwa, yang memberi hati sepenuhnya pada keselamatan orang lain, sesungguhnya mereka bekerja untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi ketika kita melayani orang lain demi keselamatan mereka, maka kita sudah ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. John Wesley mengatakan, ada ungkapan di kalangan orang Kristen mula-mula yang mengatakan jiwa dan tubuh membentuk seorang manusia, roh dan kedisiplinan membentuk seorang Kristen. Tanpa penerapan disiplin rohani tidak ada orang yang bisa disebut sebagai orang Kristen sejati. Jadi perlunya kedisiplinan sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Dampak disiplin rohani. Yang pertama adalah kita akan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, kita akan meningkatkan penguasaan diri, Roma 12 ayat 3. Yang ketiga, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Yang keempat, kita akan mengalami perubahan hidup menuju keserupaan dengan tabiat Kristus. Sebagai kesimpulannya bagi kita adalah disiplin rohani merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari seorang yang menjadi murid Kristus yang membutuhkan investasi waktu dalam melakukannya. Disiplin rohani harus kita upayakan secara aktif agar semakin menyerupai tabiat Kristus. Inilah yang menjadi doa dan harapan saya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki pengharapan yang kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan firman Tuhan setiap saat, dan kita mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.